Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mes Hilgers tak malu tunjukkan toleransi beragama. Back FC Twente ini belak-belakan ucapkan Waalaikumsalam. Mes Hilgers, back FC Twente yang tengah sibuk mengejutkan banyak pihak dengan sikap toleransinya. Apa yang membuatnya berani mengungkapkan sikap terbuka dalam soal agama? Back keturunan Timnas Indonesia, Mes Hilgers membagikan momen toleransi beragama saat sibuk bersama FC Twente. Mes Hilgers yang tengah libur membela Timnas Indonesia menyibukkan diri memperkuat FC Twente. Di klubnya, ia tampaknya telah terbiasa dengan budaya dan agama Islam. Sebagai pemain andalan Timnas Indonesia, kini Mes Hilgers kembali mendapat kepercayaan bisa bermain untuk FC Twente secara penuh selama 90 menit. Mes Hilgers CS belum lama ini membawa FC Twente menekuk Bodo Glimt di play-off babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025 di Stadion De Grootveste. Jumat kemenangan FC Twente atas Bodo secara dramatis dengan raihan skor 2-1 berkat gol yang dilesatkan Ricky van Wolfswinkel. Hilgers mengatakan dirinya sangat senang bisa berlaga di atas lapangan hijau, apalagi takjub terhadap atmosfer stadion diwarnai dengan gemuruh supporter. Teriakan suara supporter menjadi pemacu adrenalin Hilgers sebagai benteng pertahanan FC Twente di babak 16 besar. Kamu bisa mendengar mereka selama pertandingan dan terutama setelah pertandingan, katanya. Kebahagiaannya ini setelah mengalami cedera yang cukup panjang sehingga harus absen membela FC Twente kurang lebih selama 2 bulan. Jauh sebelum kembali berlaga di dalam pertandingan, Mes Hilgers sempat membagikan kerinduannya kepada Indonesia. Tak heran Hilgers telah berpindah kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Kerinduan itu saat sibuk berkumpul dengan beberapa rekannya di FC Twente. Dipantau tvonenews.com melalui video short kanal YouTube @budisetiawan, Minggu, Mes Hilgers berbagi momentum saat makan bersama dengan sejumlah temannya ketika sibuk bersama FC Twente. Hilgers mengarahkan kameranya sambil membuat video kepada salah satu pemain FC Twente, Daan Rots. Ia mendapat ucapan yang mengejutkan dari Daan Rots sambil mengatakan dengan kalimat "I love Mes" dalam kurung Hilgers. Setelah Daan Rots, Hilgers membagikan momennya lewat video ke rekan lainnya sambil bertanya bagaimana makananmu hari ini. Temannya mengatakan sangat menikmati sajian makanan yang disiapkan oleh pihak FC Twente. Hilgers turut bahagia mendengar hal itu. Kemudian, Mes Hilgers mengarahkan video kameranya kepada Anas Salah Edine. Kebetulan pemain FC Twente itu merupakan penggawa timnas Belanda U-21 yang beragama Islam. Back FC Twente itu tidak lupa memberikan ucapan salam saat menjadi target kamera videonya Hilgers. "Assalamualaikum," kata Anas. Momen inilah membuat Mes Hilgers tidak ragu membalas ucapan salam dari Anas, walaupun ia bukan menganut kepercayaan agama Islam. "Waalaikumsalam," balas Mes Hilgers. "Aku baik, apakah kamu suka makananmu?" jawab Hilgers sambil bertanya kepada Anas. "Ya, saya suka makanan ini," tandas Anas. Kehadiran oleh Romeni dan Elkan Bagot, Timnas Indonesia siap mengguncang di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih dan pemain terbaik Timnas Indonesia bersatu untuk menghadapi tantangan terbesar mereka di kualifikasi Piala Dunia. Siapakah yang akan jadi pahlawan dalam laga krusial ini? Timnas Indonesia hanya berjarak 1 langkah penting untuk mewujudkan mimpi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mampu meraih 9 poin dalam laga melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok, peluangnya kian terbuka. Pelatih Patrick Kluivert menilai persiapan harus total. Ia menegaskan setiap pemain perlu menyingkirkan ego pribadi demi kepentingan tim. Masuknya oleh Romeni pun jadi angin segar.
Penyerang naturalisasi ini diharapkan bisa memecah kebuntuan di lini depan. Meski begitu, persaingan antar pemain kian sengit karena sejumlah striker lokal dan diaspora lain mulai menemukan sentuhan terbaik. Di sisi lain, Elkan Bagot menunjukkan performa konsisten bersama Blacpo usai pulih dari cedera. Ia rutin tampil sebagai starter dan kian kokoh dalam duel udara. Melawan tim sekelas Australia dan Bahrain yang memanfaatkan crossing, kehadiran Elkan sangat dibutuhkan. Elkan sendiri menegaskan komitmennya untuk timnas Indonesia tak berubah. Ia mengaku selalu bangga mengenakan seragam Garuda terlepas dari perubahan pelatih atau kondisi apapun di klub. Sementara itu, Sandy Walsh memulai petualangan baru di Jepang. Ia mengaku sempat merasa dikhianati di Cafe Michelin usai membela timnas Indonesia di turnamen Piala Asia. Menit bermainnya menurun drastis, memaksanya mencari klub yang lebih menghargai peran pemain di level internasional. Patrick Kluivert sadar lini depan timnas kerap mandek saat memasuki kotak penalti lawan. Ole Romanya disiapkan untuk mengatasi masalah ini meski ia sendiri tengah berjuang menembus tim utama di klubnya. Selain Romanya ada nama Mauro Zidelstra, Liano Reijnders, hingga bintang lokal seperti Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri. Seluruh elemen timnas Indonesia diharapkan bersatu menghadapi round 3. Patrick Kluivert meminta pemain fokus sepenuhnya pada taktik dan kekompakan. Tanpa persatuan, mustahil skuad Garuda bisa tampil maksimal. Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ole Romanya hingga Ramadan Sananta mewakili harapan baru bagi timnas. Jika semua berjalan lancar, meraih poin maksimal melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok bukanlah mimpi kosong. Kini publik menanti aksi nyata Garuda di lapangan. Pelatih Venezia terpukau, Jay Itzes jadi kapten yang sempurna tanpa menyalahkan rekan setim. Dalam situasi sulit, Jay Itzes tetap menjadi contoh pemimpin yang penuh pengertian. Apa yang membuatnya layak menerima pujian sebanyak ini dari pelatih? Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memuji backnya yang juga kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Baru-baru ini Itzes memiliki jabatan seperti di timnas Indonesia untuk klubnya. Bek berdarah Belanda ini dipercaya menjadi kapten Venezia menyusul kepergian Joel Pohjanpalo ke Palermo pada bursa transfer Januari lalu. Pemain kelahiran 2 Juni 2000 ini sudah memakai ban kapten dalam 2 laga beruntun di Liga Italia. 2 pertandingan itu adalah melawan Udinese dalam kurung 1 Februari 2025 dan AS Roma dalam kurung 9 Februari 2025. Dalam jumpa pers menjelang pertandingan melawan Genoa dalam kurung 17 Februari 2025, pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mendapatkan pertanyaan soal status Itzes sebagai kapten I Lagunari. Menjawab pertanyaan itu, Di Francesco memuji habis-habisan sang kapten skuad Garuda. Dia adalah kapten kami saat ini, kata sang juru taktik seperti dikutip dari tuttovenezia.it. Dia dipilih untuk mewakili tim ini. Dia dipilih karena pengetahuannya, bahasa, caranya menjadi pemimpin, dan dedikasinya untuk menolong rekan setim. Ini adalah kapten yang kami inginkan. Dia tidak menimpakan kesalahan pada rekan-rekan setimnya. Dia menolong mereka, pungkas Di Francesco. Kualitas Jay Itzes sebagai pemimpin tim tak perlu diragukan lagi. Sebelum di Venezia, dia juga sudah mengambil ban kapten timnas Indonesia sejak September tahun lalu. Bukan hanya soal kepemimpinan, performa Itzes di atas lapangan juga bagus. Bukan sekali 2 kali saja pengoleksi 9 caps dan 1 gol di timnas Indonesia ini mendapatkan angka rapor paling bagus di antara semua pemain Venezia. Sayangnya, Venezia belum mendapatkan raihan hasil yang mereka inginkan. Ine Roverdi masih terjebak dalam rangkaian hasil buruk. Dalam 24 pertandingan, Itzes DKK cuma menang 3 kali dan imbang 7 kali.
Mereka sudah defisit 5 angka dari Empoli yang menempati peringkat 17 alias posisi terakhir di zona aman.